Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, para pejuang asam lambung. Tetap semangat, tetap optimis bahwa kita akan melewati semua fase-fase ya, fase-fase menuju kita sembuh dan menuju kita lebih baik lagi ya. Untuk kesempatan pada hari ini ya, saya akan sedikit berbagi pengalaman saya terkait yang namanya penurunan berat badan ya. Di sini teman-teman, siapa nih yang kira-kiranya sama ya mengalami penurunan berat badan? Bagi yang sama, boleh berkomentar ya di kolom komentar, saya mengalami penurunan berat badan berapa kilo gitu kan. Itu boleh ya, share di kolom komentar ya, karena kita sama nih ya, sama-sama pejuang asam lambung yang mengalami penurunan berat badan. Dan saya juga masih sedang berusaha untuk mencapai fase kesembuhan ya. Terkait penurunan berat badan, nah ini ya, ini ada foto saya nih teman-teman ya. Ini foto saya tahun berapa nih, nggak tahu ya, udah kelihatan ya dari foto ini pun saya mengalami penurunan berat badan berapa ya. Itu udah kelihatan banget ya. Saya mengalami penurunan berat badan 4 bulan ini loh gitu. Selama 4 bulan ini saya mengalami penurunan berat badan, tetapi ya berat gitu kan, berat dengan kondisi penurunan berat badan yang saya alami ya. Karena lagi-lagi saya berbicara bahwa yang paling akan teman-teman hadapi sebenarnya bukan hanya keluhan fisik, tetapi yang paling benar-benar akan teman-teman hadapi dan harus bisa lepas gitu kan. Jangan sampai jatuh ke area sana, jangan sampai jatuh seperti saya ke area sana. Teman-teman harus bisa menemukan caranya supaya nggak masuk ke area sana hanya teman-teman sendiri yang bisa menemukan solusinya. Meskipun di sini saya berbagi pengalaman, tetapi hanya teman-teman sendirilah yang punya cara khusus untuk bisa lepas dari yang namanya kecemasan. Karena lagi-lagi ya, keluhan kecemasan itu yang agak sulit ya, agak lumayan sulit teman-teman untuk bisa melepaskannya. Bisa gitu kan. Kita optimis bisa ya, tetapi memang butuh perjuangan dan butuh kesabaran ya, kesabaran. Karena penurunan berat badan ini disebabkan, kalau menurut pendapat pribadi saya ya, ini menurut pendapat pribadi saya, tidak melihat dari referensi buku ataupun referensi apapun. Yang pertama adalah karena kondisi lambung ya, karena kondisi lambung kita jelas ya, kita kondisi sedang sakit lambung, asam lambung kita sedang bermasalah. Sebenarnya asam lambung itu setiap orang juga mengalami yang namanya asam lambung gitu kan. Ada sangat bermanfaat ya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak sekali manfaat atau ada manfaatnya untuk tubuh kita ya, termasuk asam lambung sebenarnya. Tetapi karena kita mengalami satu kondisi gangguan atau masalah pada kondisi lambung kita, yaitu dia yang menyebabkan gangguan pada pencernaan, yang zat-zat kita ya, zat-zat nutrisi yang dibutuhkan oleh sel dan tubuh kita itu tidak sampai mungkin ya, atau berkurang, atau istilahnya nggak seperti yang normal kita dulu waktu sehat gitu. Itu juga bisa menyebabkan bagaimana kita mengalami penurunan berat badan kita. Tetapi yang paling intinya adalah pikiran teman-teman. Yang saya alami sekarang adalah pikiran. Kenapa pikiran menjadi faktor pencetus saya mengalami penurunan berat badan? Ya, kita meskipun tadi ya ada faktor dari kondisi kesehatan kita sendiri, tetapi kondisi pikiran itu yang menurut saya yang sedang saya alami adalah pertama kali pada saat saya mengalami asam lambung itu 4 bulan perjalanan ke belakang ya, 4 bulan ke belakang itu saya takut teman-teman untuk makan nasi pun saya takut apa? Takut kambuh asam lambung saya gitu. Jadi yang ada di pikiran adalah satu, takut makan. Jadi yang dulunya saya makan 2 porsi ya kan, sekali makan 2 piring, bahkan mungkin pagi siang malam lah, pokoknya pola hidupnya udah nggak beres, dan itu mungkin salah satu penyebab saya terkena sakit asam lambung juga. Sekarang sudah mulai ada yang namanya ketakutan untuk makan karena takut kambuh.
bahkan makan pun yang tadinya satu piring sekarang itu memang harusnya kita sedikit ya makan, yang penting nanti kondisinya masuk gitu. Tetapi kita sudah tahu sebenarnya referensi yang mengatakan bahwa ini harus dihindari, ini harus dikurangi porsi makannya. Tetapi makanan yang nggak dipantang pun saya takut untuk makan itu. Saya belum berani. Mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti saya juga. Ayo kita bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng kita untuk keluar dari zona itu. Ya, kita takut untuk makan. Ya, makan nasi takut kambuh, makan takut kambuh. Bahkan saya juga sering yang namanya menyalahkan makanan gitu. Padahal nggak boleh yang namanya menyalahkan makanan. Dalam artian makan itu adalah rezeki. Kadang udah makan ini kok ada keluhan gitu kan. Jadi besoknya saya nggak makan itu lagi. Benar gitu. Diri kita sendiri yang tahu gitu kondisi tubuh kita. Kalau misalkan makan ini kita nggak cocok nih, ya udah kita tinggalkan. Makan ini kita cocok nih, ya udah kita makan. Tetapi kalau gitu-gitu terus ya, kalau gitu-gitu terus sampai kapan gitu? Apakah kita nanti akan makannya yang pada fase aman aja gitu kan? Sampai kapan? Gitu. Kadang yang saya alami kemarin adalah contoh. Hari Senin misalnya, saya makan kurma. Hari ini saya makan kurma, aman. Makan air kelapa misalkan, atau minum air kelapa sama kelapanya aman, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah apa-apa. Atau yang paling mungkin adalah sarapan nasi kuning, nggak ada masalah apa-apa sebenarnya tubuh saya. Misalkan. Tetapi besoknya saya coba lagi menu yang sama nasi kuning, ada masalah ternyata. Keluhannya muncul, dan itu yang menyebabkan kadang saya menyalahkan makanan. Udah makan nasi kuning kah gitu kan, padahal sehari sebelumnya nggak makan nasi kuning. Itu jadi blacklist di menu makan saya nggak berani lagi makan nasi kuning. Padahal kalau menurut saya ya kayaknya salah juga kalau misalkan seperti itu. Jadi teman-teman sendiri yang memang sedang mengalami penurunan berat badan ya, solusi dari saya atau saran dari saya, jangan sampai istilahnya menyiksa diri untuk tidak berani makan apapun, karena itu akan memperparah kondisi status gizi teman-teman. Harusnya teman-teman ketika mengalami penurunan berat badan ya makanlah gitu. Yang penting makannya tadi ya, kita sudah atur jamnya, kita sudah atur pola makannya seperti apa, frekuensinya sebagaimana sih gitu, kapan kita makan, apa yang harus dihindari, apa yang harus diperbanyak. Itu jangan sampai menjas diri sendiri, mau makan ini pun takut, belum juga masuk ke dalam mulut, belum juga dihuap udah takut duluan makan itu. Itu yang saya alami kemarin, dan saya sedang berjuang sekarang, sudah coba makan ini, coba makan itu. Yang tadinya saya takut makan ini, saya coba untuk makan itu. Kalau ada keluhan, oh ya udah, nanti besoknya lagi lah saya coba makan lagi. Kalau misalkan tetap ada keluhan, baru udah 3 kali ternyata makan itu saya ada keluhan, baru saya nggak berani untuk makan itu lagi. Tapi coba sekali ada keluhan, jangan sampai langsung di blacklist tuh makanan. Tapi coba lagi. Kalau menurut referensi itu aman, ya kita coba lagi gitu. Saran saya seperti itu. Jadi tetap untuk masuk ke area makanan ya, makanan itu tetap harus kita coba. Jangan sampai nggak berani makan sama sekali. Jangan sampai kayak saya kemarin, ada fase di mana saya takut untuk makan gitu. Tetapi memang ini adalah satu cara gitu kan, satu cara untuk kita bisa tetap bisa hidup lebih sehat dibandingkan dengan waktu dulu kita sebelum sakit. Karena jujur, waktu dulu saya sebelum sakit tadi sudah saya ceritakan, saya kadang makan itu luar biasa ya, kadang 1 porsi 2 porsi sekali makan gitu kan. Kadang ya nggak ada pilah makanan ya, apapun makanan yang ada di rumah ya saya makan, termasuk jamnya kayak saya nggak atur gitu. Malam-malam kadang saya makan apa gitu kan, setelah makan saya langsung rebahan gitu kan, di jalan ketemu tukang dagang ini saya makan gitu kan, yang pada saya makan, kopi segala macam juga saya makan. Pokoknya intinya nikmat luar biasa pada saat kita dulu sebelum sakit. Makan apapun pokoknya luar biasa nikmatnya gitu, luar biasa. Kita tinggal makan, tinggal menikmati lidah kita menikmati sensasi dari makan itu gitu kan. Ya itu mungkin salah satu bentuk bentuk kita bersyukur juga ketika kita kondisinya sakit seperti ini ya. Saya nggak katakan sakit lah, kita sehat seperti ini ya, ya kita bisa hidup lebih sehat lagi gitu. Dalam artian ya kita makannya diatur, pola makannya diatur, yang harusnya
kita nggak banyak makan itu ya, kita juga sekarang sedang mencoba untuk menghindari makanan itu insya Allah itu akan menjadi pribadi kita. Kata saya juga, kita akan menjadi lebih baik lagi, kita akan menjadi lebih baik lagi setelah kita sembuh dari penyakit ini, begitu. Karena istilahnya tidak ada cobaan ya yang memang istilahnya tidak membuat kita ke arah lebih baik gitu. Insya Allah sakit ini akan membuat kita lebih baik lagi, terutama lebih baik dalam pola hidup kita, dalam pola makan kita, dalam pola pikiran kita. Itu akan membuat kita lebih baik lagi. Lagi-lagi saya sarankan jangan sampai teman-teman jatuh ke area kecemasan. Teman-teman harus bisa lawan kecemasan itu ya, karena lagi-lagi kecemasan itu yang akan menjadi sumber penghambat kesembuhan teman-teman. Mari berjuang bareng dengan saya pun belum bisa begitu terbebas dari yang namanya kecemasan, tetapi saya mempunyai tekad yang kuat sedikit demi sedikit dengan motivasi dari keluarga, dengan motivasi dari dalam diri kita, saya akan sembuh ya, saya bisa sembuh dan saya terbebas dari kecemasan, dan saya terbebas dari sensasi asam lambung. Nah, yang menjadi permasalahan lagi ketika berat badan kita turun adalah bagaimana kita bisa menerima kondisi berat badan kita. Itu yang kemarin beberapa bulan ini saya juga mengalami hal itu gitu, dalam artian lah kok badan saya kurus banget gitu kan, masa nggak enak dilihatnya, masa nggak enak gitu kan, masa aneh gitu. Kalau bercermin itu lihatnya aneh, oh ini kok badan saya jadi aneh kayak gini gitu kan, jadi kurus banget kayak gini gitu kan, gitu terus kadang nimbang lagi gitu kan, berat badan kok segini, nimbang lagi berat badan kok segitu gitu kan. Itu yang kemarin juga saya alami teman-teman, dan sampai sekarang juga saya masih berjuang untuk keluar dari area sana, untuk menerima diri saya bahwa ya inilah fase dimana saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan turun berat badan ini saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Tetapi yang menjadi persoalan yang akan sulit dan saya juga akan berusaha untuk keluar dari fase itu adalah bukan bukan penerimaan diri kita sudah menerima nih, oh iya lambungnya nih yang terkena, oh iya saya sekarang udah nggak makan lagi gorengan misalkan ya, saya udah nggak makan lagi mie-mian misalkan, atau saya sudah nggak makan lagi ini, saya makannya yang sehat-sehat aja lah gitu kan. Sekarang udah menerima nih berat badan kita sekarang mengalami penurunan. Tetapi yang akan menjadi faktor penghambat lagi adalah lingkungan sekitar teman-teman, dan itu yang sekarang sedang akan saya hadapi. Lingkungan sekitar itu dalam artian ya mungkin kita jalan-jalan keluar nih ya, karena kita harus sedikit banyak olahraga untuk jalan-jalan yang untuk fase penyembuhan fisik kita. Jalan-jalan keluar, ketemu tetangga, kok tambah kurus gitu kan, kok sekarang kurus banget gitu kan. Nah itu ya, saya pun juga mengalami hal itu sebenarnya teman-teman. Tadi bagaimana caranya saya supaya bisa tetap menghadapi dengan senyuman ketika ketemu teman-teman, atau ketika ketemu orang-orang yang mengira bahwa saya sakit gitu kan, oh sakit ya gitu kan, berat badannya kok turun banget sekarang gitu kan. Saya coba tersenyum, saya paling menjawabnya saya sehat gitu kan, saya sehat, saya sedang diet gitu. Saya sedang diet dan alhamdulillah sekarang saya berhasil begitu. Jadi buktikan ya, selain kepada diri kita bahwa kita itu sehat, bahwa diri kita itu tidak ada masalah apapun sebenarnya, pikiran kita pun harus tetap terjaga. Jangan sampai ketika